Humairah. Ada, Bu. Nur Hasanah. Sebelum kita hari ini belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada, Bu. Coba simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak kelas 2? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amatilah gambar-gambar ini. Dari video itu apa yang kalian tangkap? Bersedekah, Bu. Hasanah, Berdonasi. Humairah. Peduli sosial, Bu. Ya, kita hari ini akan belajar bab 3, yaitu melatih diri peduli sosial. Ya, hari ini kita akan belajar bab 3. Buka bukunya halaman 33. Apakah sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, kita ini adalah makhluk sosial. Kita sebagai manusia mempunyai 3 hubungan. Yang pertama, hubungan sama manusia. Yang kedua, hubungan dengan lingkungan. Yang ketiga, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas surah Al-Kautsar yang berkaitan dengan peduli sosial. Kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kamu telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berikut benar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu tiada yang berputus. Sekarang Ibu minta salah satu untuk membacakan surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. Ibu minta kepada Halia untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Halia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini surah yang ke-108 dalam Al-Quran, tergolong sebagai surah Al-Makkiyah. Kemudian asbabun nuzul surah Al-Kautsar menurut Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zuraid berpendapat bahwa sebab turunnya surah Al-Kautsar ini adalah sebagai obat penghibur bagi Rasulullah SAW setelah putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Ibrahim adalah putra Rasulullah SAW yang berasal dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dengan wafatnya Ibrahim, Rasulullah tidak memiliki keturunan laki-laki lagi. Hal itu mengakibatkan kaum Quraisy mengambil manfaat dari tekanan batin yang sedang menimpa Rasulullah SAW. Mereka dengan mengatakan bertaruh Muhammad, yang artinya Muhammad telah terputus keturunannya. Ucapan tersebut semakin membuat Rasulullah gelisah. Maka Allah menurunkan surat ini untuk menghibur beliau. Jadi Allah menurunkan surah Al-Kautsar ini untuk menghibur Rasulullah yang telah kehilangan anak laki-laki beliau. Apa yang bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian poin ketiga, meninjau kandungan surah Al-Kautsar. Pada ayat pertama kan ada kata Al-Kautsar yang pada artinya di sini nikmat yang banyak untuk Rasulullah SAW. Lafaz Kautsar memiliki banyak penafsiran makna.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, Al-Kausar adalah nama sebuah sungai di surga. Jadi kata Al-Kausar ini bagi Rasulullah adalah sebuah kenikmatan yang melimpah. Pada ayat kedua, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan melaksanakan salat dan berkurban. Salat ini ibadah pokok untuk umat Islam yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali kelak pada hari kiamat. Adapun kurban adalah ibadah yang disunahkan kepada umat Islam bagi yang mampu. Ibadah kurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wujud kepedulian sosial. Kurban ini merupakan ibadah sosial karena daging kurban tersebut sebagian besar akan dibagikan kepada masyarakat, terutama kepada kaum fakir miskin. Pada ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Dan ayat ini sebagai penghibur untuk Rasulullah karena beliau tidak memiliki anak laki-laki, dan bagi orang yang membenci Nabi Muhammad merupakan orang yang terputus nikmatnya. Kemudian kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini ada dua kata, yaitu peduli dan sosial. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, ataupun menghiraukan, sedangkan sosial itu berkenaan dengan masyarakat. Jadi kepedulian sosial ini diartikan sebagai sikap memperhatikan dan menghiraukan keadaan yang berhubungan dengan masyarakat. Poin kedua yaitu pentingnya kepedulian sosial. Manusia sebagai makhluk sosial untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia pasti memiliki sikap membutuhkan. Manusia ini tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hubungan dalam Islam terhadap kepedulian sosial sangat erat karena ajaran Islam pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Dalam bidang sosial, kita harus menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran, kesetiakawanan dan kebersamaan. Dalam Islam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada orang yang saling membutuhkan. Hal tersebut dibuktikan dengan ada ajaran zakat, sedekah, dan infak. Kemudian keterkaitan surah Al-Kausar dengan kepedulian sosial yaitu diwujudkan dengan mengerjakan ibadah kurban dan membagi-bagikannya kepada orang yang lemah. Jadi intinya kepedulian sosial adalah sikap kita saling membantu sesama bagi yang membutuhkannya. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.